Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membawakan materi, ya sebenarnya bukan materi ya, ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita. Ini pertanyaannya saat ini dari kalangan ibu-ibu. Nah, pertanyaannya adalah ketika seorang istri, dia ingin mengajukan cerai kepada suaminya, tapi kemudian suaminya tidak mau menceraikan atau tidak mau mengucapkan talak, apakah seorang istri bisa mengajukan cerai atau tidak? Nah, jawabannya begini. Nah, terkait dengan gugatan cerai, nah sebenarnya itu bisa diajukan oleh siapapun, baik oleh pihak suami melalui permohonan cerai talak atau oleh pihak istri, melalui gugatan cerai. Nah, gugatan cerai ini sebenarnya kalau di pengadilan agama meskipun tidak ada, surat talak atau kata-kata cerai dari suami, itu tetap bisa diajukan oleh seorang istri. Nah, nantinya, kita akan mengajukan, gugatan cerai. Nah, kalaupun nanti misalkan, suaminya tidak mau terima, digugat cerai, nah nanti, prosesnya di pengadilan agama kita akan mengajukan gugatan cerai, nanti dimediasi. Nah, dimediasi nanti apakah ada titik temu untuk kembali lagi rujuk atau tidak. Nah, kalau misalkan, kembali lagi rujuk maka stop perkaranya, balik lagi. Nah, tapi kalau kemudian ternyata mediasinya mencapai titik buntu, tidak ada titik temu gitu ya, tidak bisa harmonis lagi keluarganya, maka akan dilanjutkan ke persidangan. Nah, dilanjutkan ke persidangan melalui tahapan, gugatan, kemudian jawaban. Nah, kemudian setelah jawaban ada replik, ada duplik, ada bukti-bukti, kemudian ada saksi. Nah, setelah itu baru kesimpulan dan kemudian putusan. Nah, biasanya, banyak, pihak suami misalkan dia tidak mau menceraikan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, nanti di situ kita perlu membuktikan nih alasan seorang istri menggugat suaminya untuk diceraikan itu kira-kira logis atau tidak, kira-kira sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, misalkan suaminya sering selingkuh misalkan atau misalkan suaminya sering, mabuk dan lain sebagainya, nah itu harus dibuktikan. Nah, kalau ternyata itu bisa dibuktikan di persidangan, nah maka, insya Allah gugatannya bisa dikabulkan. Nah, tapi kalau misalkan alasannya mengada-ngada, nah bisa saja tidak dikabulkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya, setelah misalkan, putusannya gugatan dikabulkan, nah maka, bercerailah suami istri tersebut. Nah, kemudian jika para pihak baik penggugat dalam hal ini istrinya maupun tergugat, suaminya misalkan sama-sama menerima putusan, nah maka kemudian 14 hari setelah putusan bisa keluar akta cerai atau di kita sering disebutnya dengan surat kuning gitu. Nah, tapi kalau misalkan masih ada yang tidak terima, salah satu pihak misalkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, nah maka itu belum bisa keluar akta cerai. Harus selesai dulu nih, sampai banding misalkan, masih ada yang nggak terima sampai kasasi misalkan. Nah, itu baru nanti setelah, putusannya berkekuatan hukum tetap, baru nanti bisa keluar yang namanya akta cerai atau sering disebut di masyarakat dengan sebutan surat kuning gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melbourne, ayo